Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu i'jazil Quran. Dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu melemahkan orang itu dari dimensi mananya. Itu. Dimensi-dimensi melemahkannya Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Pertanyaannya, walakin limada? Akan tetapi kenapa? Ajazu, lemah siapa mereka? Kenapa mereka bisa lemah untuk membuat seperti Al-Quran? Wa ma wujuhul i'jaz? Adapun apakah wujuhul i'jaz, dimensi-dimensi kemukjizatan itu? Ittafaqat kalimatul ulama, sepakat siapa kalimatul ulama, kalimatnya para ulama, ala anal Quran, bahwasanya Quran lam yu'jiz an-nasa, tidak melemahkan apa Al-Quran itu an-nasa kepada manusia, an ayatu, dari mendatangkan siapa mereka bimisli dengan semisal Al-Quran, tidak melemahkan min nahiyatin wahidatin, dari satu sisi saja, muayyanatin yang tertentu, dari satu sisi yang tertentu. Wa innama a'jazahum, hanya saja melemahkan apa Al-Quran hum kepada mereka nas min nawahin muta'addidatin, dari dimensi-dimensi atau dari segi-segi yang sangat banyak, dari segi-segi yang sangat banyak. Lafdiyatin, dari segi lafaz, wa maknawiyatin, dari segi makna, wa ruhiyatin, dan dari sisi ruhnya, dari sisi spiritualitasnya. Quran itu kan ada dimensi-dimensinya, dimensi lafaz iya. Maknanya juga, maknanya Quran itu macam-macam. Dimensi ruhinya juga punya kan ya. Quran itu kalau dibaca kan kadang-kadang orang bisa menangis gitu. Itu ada ruhnya. Kemudian ada magic-magicnya gitu. Kalau dibaca bisa menyembuhkan orang, bisa memusingkan orang, bisa memisahkan orang dan seterusnya. Itu berarti ada dimensi ruhnya gitu. Jadi Al-Quran itu melemahkan bukan hanya dari sisi lafaznya. Kalau lafaznya kan bisa buat orang itu. Dari sisi nangisnya bisa, lagunya syairnya Rendra misalnya, atau syairnya Pak Zawi bisa menangiskan orang. Atau Ustadz Haryono itu kalau Wahid menangis orang itu, jerit-jerit itu. Itu dimensi ruhinya ada. Tapi Al-Quran mukjizat itu, mukjizat Al-Quran itu dari kumpulan itu. Tasanadat, saling sandar menyandar. Tasanadat, saling sandar menyandar apa nawahin muta'addidah itu, buat jemaat dan berkumpul apa nawahin muta'addidah itu, fa'ajazat, lalu melemahkan apa nawahin muta'addidah itu annasa kepada manusia, ayu aridu, untuk melawan siapa nas itu kepada Al-Quran. Buat tafakot, jadi melemahkannya itu dari sisi yang beragam itu ya, berkumpul menjadi satu, kemudian lalu melemahkan kepada manusia, bukan hanya dari satu sisi. Wa tafaqad, dan sepakat kalimatuhum, apa kalimatnya ulama, aidon pula ala anal ukul, bahwa sesungguhnya akal manusia lam tasil, tidak akan pernah sampai apa ukul itu, hatta ana, sampai sekarang belum sampai ya, belum sampai apa ukul hatta ana, sampai sekarang ila idraki nawahil ijaz, untuk menjangkau dimensi-dimensi kemukjizatan itu, kulliha, semuanya, nawahi wa hasriha, dan membatasi nawahil ijaz itu fi wujuhin ma'dudatin, di dalam dimensi-dimensi yang tertentu, yang terbatas. Wa annahu, jadi akal sampai sekarang masih belum bisa memastikan dimensi-dimensi apa yang membuat ijaz Al-Quran itu. Wa annahu, dan sesungguhnya kullama zadat tadabbur, ketika bertambah ada tadabbur apa perenungan fi ayatil Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran, wa kasafa, dan menyingkap al-bahthu al-ilmiyu, apa kajian ilmiah, menyingkap an asraril kaun, dari rahasia-rahasia alam semesta, wa sunanihi, dan hukum-hukum kaun, hukum-hukum alam semesta ini, wa adharu, dan menampakkan apa al-bahthu wa adharu, dan menampakkan karusinin, apa perputaran tahun, menampakkan perputaran tahun itu ajaibal kainat, kepada keajaiban-keajaiban alam semesta, al-hayati, baik yang biotik, wa ghairil hayati, dan yang abiotik, yang hidup atau yang tidak hidup. Tajallat, maka semakin tampaklah nawahin, apa satu sisi, apa satu dimensi, min nawahi ijasi, dari dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Wa qamal burhan, dan tegaklah al-burhan, apa argumen, ala nubuwwahnya Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Sekarang sudah banyak muncul ya kajian-kajian ilmiah itu ya. Siapa itu?
Harun Yahya. Siapa lagi? Yang hitungan matematika itu? Bahasa itu? Itu kan iya. Itu kan menghitung gitu. Itu salah satu kajian ilmiah yang menyingkap rahasia Al-Qur'an gitu. Menyingkap rahasia Al-Qur'an. Itu membuktikan bahwa dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur'an itu masih belum bisa dijangkau oleh seluruhnya oleh akal manusia. Jadi setiap ada pembahasan ilmiah yang menyingkap rahasia kaun, semakin tampaklah bahwa Al-Qur'an itu memukjizatkan melemahkan kepada manusia untuk mendatangkan semisalnya. Wahada adapun ini dzikru ba'dima adalah menyebut sebagian sesuatu wasolat yang sampai ilahi kepada ini al-ukulu apa akal min nawahil ijaz dari dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur'an. Awaluha adapun awalnya ma wasolat dulu. Awalnya nawahil ijaz itu ittisaku ibaratihi adalah keserasian ibarat atau ungkapan-ungkapan Al-Qur'an wa ma'anihi dan makna-makna Al-Qur'an wa ahkamihi dan hukum-hukum Al-Qur'an wa nadhariyatihi dan teori-teori Al-Qur'an. Jadi serasi, bahasanya itu serasi gitu. Takawwanal Al-Qur'anu, terdiri apa Al-Qur'an? Takawwana, terdiri Al-Qur'an min sitati alafi ayatin, dari 6.000 berapa ini? Sitati alafin, 6.000 ayat. Wa abbaro, kurang lebih ini maksudnya. Wa abbaro dan membahas dan mengungkapkan apa Qur'an. Amma dari sesuatu yang bermaksud siapa Quran ila ta'bir untuk mengungkapkan dari emma itu bi ibaratin mutanawwi'atin dengan ungkapan-ungkapan yang beragam wa asaliba satta dan struktur bahasa yang berbeda-beda. Kadang-kadang menggunakan fi'il dan fa'il, tambah maf'ul, fadlah dan lain-lain, kadang-kadang pakai jumlah ismiyah, kadang-kadang pakai strukturnya beragam berbeda-beda. Wa taraqqa dan memasuki apa Al-Qur'an maudu'atin muta'addidatan kepada kajian-kajian yang beragam, i'tiqadiyatan baik bersifat i'tiqadi akidah, wa khuluqiyatan dan akhlak, wa tasri'iyatan dan tasyri'iyah. Tasyri'iyah maksudnya ya hukum-hukum amali, hukum-hukum fikih. Wa qarrara dan menetapkan apa Al-Qur'an nadhariyatin katsiratan kepada teori-teori kasiratan yang banyak. Kauniyatan baik kauniyah yakni alam semesta, wajtimaiyatan dan ijtimaiyah. Apa ijtimaiyah? Sosial. Wa wijdaniyatan dan psikologis. Di dalam Al-Qur'an itu ada teori-teori alam semesta, ada teori-teori sosial, ada teori-teori psikologis. Ibnu Khaldun itu dikenal dengan bapak sosialis karena di dalam kitabnya itu dia sosiologis, karena dikenal bapak sosiologis karena dia memang menggali teori-teori sosial dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an banyak mengandung itu. Wawijdaniyatan. Sekarang sudah ada psikologi Al-Qur'an. Itu banyak sekali buku yang ditulis tentang psikologi Al-Qur'an itu. Khususnya yang ditulis oleh siapa namanya itu? Kok lupa saya. Ada banyak lah ya psikologi Al-Qur'an. Itu membuktikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak teori-teori yang berbicara tentang sosiologi. Wala tajid dan tidak menemukan siapa engkau fi ibarati di dalam ibaratnya Al-Qur'an, di dalam ungkapannya Al-Qur'an. Tidak menemukan ikhtilafan kepada perbedaan baina ba'diha antara sebagian ibarat wa ba'din dan sebagian yang lain. Falaisa maka tidak ada uslubu hadil ayat. Apa struktur ayat ini? Balighun adalah baligh wa uslubun ukhra, sementara struktur bahasa yang lain ghairu balighin adalah tidak baligh. Tidak ada, semuanya baligh semuanya. Walaysa hadzal lafdz dan tidak ada apa lafaz ini fasih adalah fasih, wa dzalika lafdz sementara lafaz yang itu ghairu fasih adalah tidak fasih. Tidak, semua lafaz Al-Qur'an fasaha. Wala tajid dan tidak menemukan siapa engkau ibaratan kepada ibarat arko yang lebih tinggi apanya mustawan tingkatannya fi balagatihi atau tarafnya fi balagatiha di dalam kebalagohannya ibarat itu min ibaratin dari ibarat yang lain. Tidak ada, semuanya memiliki taraf yang sama di dalam kebalagohannya. Bal kullu ibaratin, bahkan setiap ibarat mutabaqatun adalah sejalan atau selaras li muqtadal hal terhadap muqtadal hal.
apa yang dikehendaki oleh kondisi. Alladzi kondisi waradat yang datang apa kullu ibarat min ajlihi karena muqtadal hal itu atau karena alladzi. Wa kullu lafdin dan setiap lafaz fi maudhihi ialah berada di dalam tempatnya lafaz alladzi yang bagi seyogianya ayakuna ada apa lafaz fihi di dalam maudhi itu. Tiap-tiap lafaz berada di dalam tempatnya sesuai dengan tempat yang seharusnya gitu. Itu tentu saja bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang ahli balaghah. Kama la tajid sebagaimana tidak menemukan siapa engkau makna kepada satu makna min ma'anihi dari makna-maknanya Al-Qur'an itu yu'aridu maknan bertentangan apa maknan itu maknan kepada makna yang lain au hukman atau hukum yunaki itu yang bertentangan apa hukum ini hukman kepada hukum yang lain au mabda'an atau prinsip yahdimu yang menghancurkan atau merobohkan apa mabda ini mabda'an kepada prinsip yang lain au gharadun atau tujuan layat tafiku yang tidak sejalan wa akhara kepada tujuan yang lain. Tidak ada ditemukan begitu itu. Tujuannya semuanya satu, masalihul muslimin. Maka sebagaimana annahu sesungguhnya lah tilafa tidak ada perbedaan baina ibarati antara ungkapan-ungkapan Al-Qur'an wa alfadhihi dan lafaz-lafaz Al-Qur'an lah tilafa tidak ada perbedaan pula baina ma'anihi di antara makna-makna Al-Qur'an wa ahkami dan hukum-hukum Al-Qur'an wala baina mabadihi dan tidak ada perbedaan antara prinsip-prinsip Al-Qur'an wa nadharati dan teori-teori Al-Qur'an walau kana andai kata ada apa Al-Qur'an sadiran adalah lahir min indi ghairillahi dari sisi selain Allah afradan baik secara individu atau jama'atin atau kolektif masalimah niscaya tidak akan pernah selamat apa Al-Qur'an itu min ihtilafi ba'di ibaratihi dari perbedaan sebagian ungkapan-ungkapannya wa ba'din dan sebagian yang lain. Kalau lahir dari selain Allah baik lahir dari individu atau kolektif maka tidak akan pernah selamat dari ikhtilaf itu. Au ikhtilafi ba'di ma'anihi atau perbedaan sebagian makna-makna Al-Qur'an wa ba'din dan sebagian yang lain. Li'anal aklal insaniya karena akal manusia mahma nadoja bagaimanapun matangnya apa akal manusia itu wa kamula dan betul-betul sempurna la yumkinuhu tidak memungkinkan kepada akal itu ayyukawwina menciptakan apa akal itu sittata ala fi ayatin kepada 6.000 ayat fi salasin wa isrina sanatan di dalam masa 23 tahun la tahtalifu yang tak berbeda ayatun apa satu ayat minha dari sittata alafin itu an uhra dari yang lain fi mustawa balaghatiha di dalam taraf kebalagohannya sittata alafi ayatin itu tidak mungkin katanya bagaimanapun matangnya itu wala tu'aridu dan tidak bertentangan ayatun apa ayat minha dari sittata alaf itu ayatan urut kepada ayat yang lain fi mastamalat di dalam makna istamalat yang mengandung apa ayat itu alai atas ma wa ila hadzal wajhi dan kepada satu sisi ini atau satu dimensi ini min wujuhil ijaz dari dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur'an arsyadallahu memberikan petunjuk Allah Allah Subhanahu wa taala biqauli dengan firman Allah taala fi surat An-Nisa di dalam surat An-Nisa afala yatadabbaruna al-Qur'an apakah tidak yatadabbaruna merenungkan siapa mereka Al-Qur'an kepada Quran walau kana andai kata ada apa Quran min indi ghairillahi dari sisi selain Allah lawajadun saya menemukan siapa mereka di dalam Al-Qur'an itu ikhtilafan katsiran kepada perbedaan yang banyak tetapi Al-Qur'an itu walakin Al-Qur'an min Allah min indillahi falam tajidu fihi ikhtilafan katsiran wa ma yujadu min ikhtilafin wa ma adapun sesuatu yujadu yang ditemukan apa min ikhtilafin dari perbedaan fil uslubi di dalam struktur bahasa baina ba'dil ayat antara sebagian ayat wa ba'din dan sebagian yang lain au ikhtilafi uslubil ayat atau perbedaan struktur ayat fi mustawal balaghah di dalam taraf balaghahnya
Falaisa mansa'uhu, maka tidak ada apa mansa'uhu, lahirnya ikhtilaf itu. Ikhtilaf uslubil ayat adalah perbedaan struktur bahasanya ayat fi mustawal balaghah, di dalam tingkat balaghahnya. Sumbernya bukan, kalau terjadi perbedaan itu bukan lahirnya bukan dari struktur ayat itu sendiri. Wa innama mansa'uhu, hanya adapun sumbernya ikhtilaf itu, ikhtilafu maudhu'il ayat adalah perbedaan objek ayat, objek kajian ayat. Jadi kalau muncul perbedaan itu lahirnya disebabkan karena perbedaan objek kajian ayat. Contoh, fa idza kanal maudhu'u takninan, bila mana ada apa maudhu' kajian ayat itu takninan berupa taknin, pembentukan undang-undang, wa tabyinan dan penjelasan liiddatil mutallaqati, kepada iddahnya orang yang ditolak, au nasibil waris atau bagian ahli waris, minal irsi dari kewarisan, au masrifis shadaqat atau tempat pendistribusian shadaqat, au ghariha atau lainnya, tempat pendistribusian zakat atau shadaqat, au ghariha atau lainnya iddatil mutallaqat dan seterusnya, minal ahkam dari hukum-hukum. Fahada, maka adapun ini lama jala tidak ada ruang fihi di dalam hada lil uslubil khitabi al mu'athir, untuk struktur bahasa al khitabi yang bersifat titah, al mu'athiri yang memberikan pengaruh ke dalam kejiwaan, Nanti saja nak. Ingat ya. Artinya kalau menjelaskan hukum tak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang mengetuk hati. Misalnya mau menjelaskan waris, barang siapa yang meninggal dunia di antara gunung-gunung yang bertebing-tebing dan dikuburkan di rumput-rumput yang hijau, maka bagiannya adalah 1/8. Ya tidak bisa begitu. Tak penting begitu. Jadi bahasa-bahasa yang mu'asyir tak penting. Gitu. Kalau menjelaskan hukum. Jadi bahasanya jelas. Lil mutallaqati wal mutallaqati tabasna bi amrin 1 ashur. Selesai. Orang-orang yang dicerai ya harus beriddah 3 bulan, 4 kali qur'an dan seterusnya. Jelas sekali gitu bahasanya. Tapi kalau menjelaskan hari kiamat, jelas sekali itu. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal mahfuz. Kan sangat muasir gitu loh. Tapi kalau hukum ya jelas-jelas saja gitu. Tak perlu pakai uslub muasir gitu. Walladhi yutabiku, adapun teks yutabikuhu yang sesuai hu kepada hada, kepada model tadi itu hada ya. Maudhu' yang taknin tadi itu, huwal alfadzud daqiqatu al mahdudatu, adalah lafaz-lafaz yang detail, al mahdudatu yang definitif, al mahdudatu yang definitif, al mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salahatu quru', wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Jelas sekali, lurus-lurus gitu. Jadi definitif. Wa in kanal maudhu'u tasfihan li ibadatil ausan, bila mana ada apa objek kajian ayat itu, tasfihan adalah membodohkan, li ibadatil ausan kepada pengabdian terhadap berhala-berhala, au bayanan atau menjelaskan li fayadonit taufan, terhadap fayadonit taufan, bergolaknya topan, au istidlalan atau istidlal, berdalil ala kudratillah, atas kekuasaan Allah, au tadhkiran atau mengingatkan bini ami dengan nikmat-nikmatnya Allah, ala ibadah atas hambanya, au tahwifan atau menakut-nakuti, bisyada idil yaumil akhir, dengan kedahsyatan hari akhir. Fahadihi, maka adapun ini apa? Ini al-madhkurat. Jadi al-maudhu' tasfihan dan seterusnya, al-madhkurat fiha, di dalam hadihi majalun, adapun apa tadi itu mana? Adapun ruang lil uslubil hitabi, untuk struktur bahasa al hitabi yang bersifat titah, al mu'athiri yang mu'athir, yang memberikan pengaruh kepada jiwa, al muharriki yang mampu menggerakkan, lil wujdan terhadap psikologi.
terhadap psikologis. Fastimalul alfat, maka adapun kalau bercerita hari kiamat ya tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kiamat itu akan terjadi. Ya biar kan begitu. Itu kalau mata, tapi menggunakan bahasa yang betul-betul mengetuk. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamdan hamlaha wa tarad jibala wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Itu kan bahasa luar biasa itu. Kamu melihat perempuan-perempuan itu melupakan apa yang dikandung. Ibu-ibu yang menyusui melupakan apa yang disusui. Kamu melihat manusia pada mabuk padahal mereka tidak mabuk. Itu sebenarnya adalah mengatakan hari kiamat itu hebat. Itu. Tapi bahasanya itu gitu. Itu namanya perbedaan kebelaguan bahasa itu disebabkan karena objek kajiannya berbeda gitu. Sama menulis surat cinta kepada temannya itu. Itu objeknya kan objek cinta. Jangan menulis barang siapa yang tidak mencintai saya. Tidak bisa begitu. Maka akan saya. Tidak bisa begitu. Jadi bahasanya lain gitu. Bahasanya lain. Fastimalul alfadil mahdudati, maka adapun penggunaan lafaz-lafaz yang definitif. Haitsu yaktadi, di mana yaktadi menghendaki al-maqamu, apa makom maksudnya konteks, menghendaki apa konteksnya al-uslub al-hitobi, kepada uslub al-hitobi, kepada struktur bahasa titah ay al-mu'athir ya, yang memberikan pengaruh kepada kejiwaan. Laisa minal balaghah, bukanlah dari balaghah. Li'anal balaghah, karena sesungguhnya balaghah itu hiya mutabaqatul kalam, adalah kesesuaian kalam limuqtadul hal, kepada yang dikehendaki oleh kondisi. Walikulli maqamin maqal, dan untuk tiap-tiap konteks maqalun, adapun maqal, adapun teksnya, adapun teks sendiri ya. Maksudnya tiap-tiap konteks itu ada teksnya. Wa ma yujadu min ta'arudin, tapi kan ada perdebatan, ada kontradiktif itu. Bagaimana? Dijawab di sini. Wa ma yujadu, adapun sesuatu jadu yang ditemukan apa min ta'arudin dohirin, dari kontradiktif yang bersifat dohir, bainama, di antara sesuatu dalat yang menunjukkan alai atas ma ini, ba'dul ayati, apa sebagian ayat, wa ma, dan sesuatu dalat yang menunjukkan alai atas ma ini, ukhra, apa ayat yang lain. Kalau ada kontradiktif secara dohir antara makna yang ditujukan oleh ayat yang satu dengan ayat yang lain, faqad bayyana al-mufassirun, maka telah menjelaskan siapa ahli tafsir anna bahwa sesungguhnya laka tidak ada apa ta'arud itu, ta'arudon ialah ta'arud kontradiktif. Itu sebenarnya bukan ta'arud katanya. Illa fi ma yadharu, kecuali di dalam sesuatu yadharu yang tanpa apa ma li ghairil muta'ammil, bagi orang yang tak merenung. Oh, itu ta'arud bagi orang yang tak merenung katanya. Wa inda ta'ammuli, dan ketika merenung yatabayyanu, maka akan jelas ana bahwa sesungguhnya la ta'arud, tidak ada kontradiktif. Contoh, wa min amsilati hada, dan ialah termasuk contoh ini, contoh ta'arud dohiri itu. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma, adapun sesuatu asaba yang menimpa apa maka kepadamu min hasanatin berupa kebaikan, famin Allah, maka dari Allah itu. Wa ma asabaka, dan adapun sesuatu asaba yang menimpa apa maka kepadamu syaitan dari keburukan, famin nafsika, maka dari dirimu sendiri. Yang baik dari Allah, yang buruk darimu. Ini kan ayat ini. Ma'aqalihi, kontradiktif atau bertentangan ma'aqalihi subhanahu, berserta firman Allah subhanahu, kul kullum min indillah, katakanlah Muhammad, kulun, adapun segala sesuatu baik dan buruk itu min indillah, adalah sisi Allah. Kan kontradiktif ya. Yang pertama mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri manusia sendiri. Ayat yang kedua mengatakan semuanya baik yang buruk itu dari Allah. Nah, ini kesannya bertentangan, tapi kalau dipikir-pikir ya tidak gitu. Bagaimana mikirnya? Lihat di tafsir, di sini tadi dijelaskan. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, bila mana berkehendak siapa kami Allah, an nuhlika, menghancurkan siapa kami, qaryatan, kepada satu desa, amarna, maka memerintahkan siapa kami, mutrafiha, kepada orang-orang yang hidup mewah, di dalam qaryah itu, fafasaku, mutrafi itu orang-orang yang hidup mewah ya, atau orang-orang elit. Fafasaku, lalu fasik siapa mereka, fiha, di dalam qaryah itu, fahaqqa, maka hak alaiha, atas mereka qaryah itu, al-qaulu, apa azab, al-qaulu, apa azab,
Fadammarna, lalu menghancurkan siapa kami kepada Qaryah itu tadmiro, dengan betul-betul menghancurkan. Ma'al ayati, beserta ayat-ayat adalah yang menunjukkan ala annallahu, bahwasanya Allah la ya'muru bisu, tidak pernah memerintahkan siapa Allah bisu, dengan kejelekan, wal fasad, dan kekejian. Kan ada ayat yang bahwa Allah tidak memerintahkan su dan fasa ya. Tapi ayat yang pertama itu kesannya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, kemudian dia fasik gitu. Kesannya Allah memerintahkan kefasikan gitu. Walaupun kalau dipikir ya tidak sesungguhnya. Karena bisa jadi ada lafaz yang dibuang, misalnya amarna mutrafiha, kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah untuk berbuat baik. Kok ternyata mereka fasik. Nah, itu sebenarnya komprominya begitu. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan fasik, tapi memerintahkan berbuat baik. Fafasaku gitu. Maka ketika mereka fasik itu tidak melakukan perintah Allah yang bagus itu, fahaqqu alaihil qaul. Bisa jadi begitu komprominya. Jadi sesungguhnya tidak ada pertentangan itu. Fakullu maka adapun tiap-tiap sesuatu, dohiru yang adapun dohirnya ini at-ta'arudu adalah kontradiktif min ayatil Quran, dari ayat-ayat Quran, fahuwa ba'dal bahti, maka adapun itu ba'dal bahti setelah dikaji, muttafiqun adalah sejalan, muttasikun lagi serasi, lah tilafafi, tidak ada pertentangan iku mawjud fi di dalam walau kana min indi ghairillahi, andai kata ada Quran dari selain Allah, lawajaduna, saya menemukan siapa mereka di dalam Quran itu ikhtilafan katsira, kepada perbedaan yang banyak. Wasani, adapun yang kedua, alasannya adapun yang kedua dari nawahil ijaz itu intibaku ayatihi, adalah kesesuaian ayat-ayatnya Al-Quran sesuai alama atas bukti-bukti. Itu sesuatu bukti-bukti yakshifuhu, yang telah menyingkaphu kepada ini al-ilmu, apa pengetahuan modern, min nadhariyatin, itu min nadhariyatin ilmiyatin, dari teori-teori ilmiah, kesesuaian ayat-ayat Al-Quran terhadap teori-teori ilmiah yang telah disingkap oleh pengetahuan modern. Al-Quran, adapun Quran, anzalahullahu ala rasulihi, menurunkan siapa Allah menurunkan kepada Quran Allah siapa Allah ala rasul, atas rasulnya Allah, liyakuna, agar menjadi apa Quran itu hujjatan, adalah sebagai hujjah lahu bagi rasul, wadusturan, dan sebagai undang-undang linasi bagi umat manusia. Laisa min maqasidihi al-asliyati, tidak ada min maqasidi, dari tujuan-tujuan Al-Quran al-asliyati yang dasar, tujuan-tujuan yang asal, ayyuqarriro, menetapkan Al-Quran nadhariyatin ilmiyatin, kepada teori-teori ilmiah, fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wa khalqil insan, dan penciptaan manusia, wa harakatil kawakib, dan gerak bintang-bintang, wa ghairiha, dan lainnya, semua itu al-madhkurat minal kainati, dari alam semesta. Tujuan Al-Quran pertama bukan untuk itu, bukan membuat teori-teori itu. Tujuannya apa? Walakinnahu, akan tetapi Al-Quran itu fi maqamil istidlal, di dalam konteks memberikan dalil ala wujudillah, atas wujudnya Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah, wa tadkirin nasi, dan mengingatkan manusia bi alaihi, dengan nikmat-nikmat Allah, wa ni'amihi, ala dan nikmat itu mana sama, alaihi wa ni'amihi, nikmat-nikmat Allah, wa nahwi hadza, dan semisal ini minal agrodi, dari tujuan-tujuan Al-Quran. Ja'a, datang apa Al-Quran bi ayatin, dengan ayat-ayat, tufhamu, yang difaham minha, dari ayat itu, sunanun kauniyatun, apa hukum alam, hukum alam ya, wa nawamisu tabi'iyatun, dan undang-undang yang bersifat natural. Undang-undang nawamis itu jamak namus, undang-undang yang bersifat tabi'i. Ya, kalau hampir melihat alam itu luar biasa itu. Kita melihat dari yang sudah ditampilkan itu ya, luar biasa. Seakan-akan ada aturan-aturan yang bersifat natural itu, tidak dibuat oleh siapapun. Makanya sekali diubah itu manusia tidak bisa. Seperti Dorso itu bagaimanapun diubah kelaminnya, tapi tetap tidak bisa berfungsi sebagai perempuan karena dia dulu laki-laki. Walaupun kemaluannya dibentuk perempuan, tapi tetap tidak berfungsi seperti fungsi yang asli. Jadi itu karena ada nawamis tabi'iyah itu. Darah manusia luar biasa sekali itu.
bagaimana jalannya darah itu. Kasyafa yang telah menyingkap al ilmul hadisu apa ilmu modern fi kulli asrin di dalam tiap-tiap masa barahinaha kepada bukti-buktinya sunanun kauniyah wa nawamisu tabi'iyah itu. Wadalla dan menunjukkan ala anal ayati bahwasanya ayat-ayat allati yang lafatat ilaiha yang yang memperhatikan apa allati ayat ini ilaiha kepada sunanun kauniyah wa nawamisu tabi'iyah itu min indillah adalah sisi Allah. Li'annan nasa karena sunya manusia maka lahum tidak ada lahum bagi manusia itu biha dengan sunanun kauniyah wa nawamis tabi'iyah itu min ilmin tidak ada min ilmin apa pengetahuan wa ma wasalu dan tidak pernah sampai siapa nas ila haqaiqiha kepada hakikat sunanun kauniyah dan nawamis tabi'iyah itu. Wa inna makana istidlaluhum hanya ada istidlaluhum apa berdalilnya mereka bidawahiriha dengan dohir-dohirnya ayat. Fakullama kasyafa maka setiap kali menyingkap al-bahsu al-ilmiyu apa pembahasan ilmiah, kajian ilmiah, sunnatan kauniyatan kepada sunnah sunnah kauniyah, yakni sunnah kauniyah, hukum alam. Wadahara dan tampak apa anna ayatan bahwa sungguhnya ayat fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an asyarat berisyarah apa ayat itu ila hadzal sunnah ila hadhihi sunnati kepada hukum itu. Sunnah di sini maknanya hukum alam ya. Koma maka tegaklah burhanun jadidun apa argumen yang baru ala anal Quran bahwasanya Quran min indillah dari sisi Allah wa ila hadzal wajhi dan kepada dimensi ini min wujuhil ijaz dari dimensi-dimensi kemukjizatan arsyadallahu subhanahu memberikan petunjuk siapa Allah subhanahu biqaulihi fi surati Fussilat kul katakanlah Muhammad ara'aytum tidakkah melihat siapa engkau ingkana jika ada apa Quran itu min indillah dari selain dari sisi Allah summa kafartum kemudian kafir siapa kamu bihi dengan Al-Quran man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id man adapun siapakah adallu yang lebih sesat mimman dari orang yang adapun man itu fi shiqaqin ba'id di dalam shiqaq apa shiqaqna di dalam apa shiqaq iya di dalam penyimpangan shiqaq apa ya kita dulu pertentangan ya di dalam pertentangan ba'idin yang jauh. Wa in hiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman. Shiqaq itu permusuhan atau pertentangan yang jauh. Sanurihim ayatina sungguh akan memperlihatkan siapa kami Allah him kepada mereka manusia ayatina kepada ayat-ayat kami. Di mana ayat-ayat kami itu? Fil afaq di dalam ufuk segala penjuru, wa fi anfusim dan di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi dalam jiwa kita ini ada ayat-ayat Allah. Hatta yatabayyana lahumul haq sampai menjadi jelas lahum bagi mereka al-haqu apa kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika apakah tidak cukup bi rabbika siapa Tuhanmu annahu bahwa sungguhnya Tuhan bi rabbika menjadi fa'il dari yakfi. Anna bahwa sungguhnya Rabbu itu ala kulli syai'in syahid atas segala sesuatu syahidun adalah maha melihat. Wa min hadhil ayati dan dari ayat-ayat inilah wa min hadhil ayat dan termasuk ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini apa? Yang menunjukkan tentang kemukjizatan yang kedua ini. Qauluhu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala fi suratin Namli di dalam surat Semut. Fi maqamil istidlal di dalam konteks berdalil ala qudrati atas kekuasaan Allah. Walaftin nadri dan menolehkan pemikiran ila atharihi kepada dampak-dampaknya apa ini? Istidlal ala qudratihi. Allah berfirman batarul jibala. Lahtin nadri itu dari lafata. Lafata maknanya menolehkan ya. Maksudnya mengarahkan pandangan ila asari kepada asalnya istidlal itu. Watarul jibala tahsabuha jamidatan dan melihat siapa engkau al jibala kepada gunung-gunung. Tahsabuha hali mengira siapa engkau kepada jibal itu jamidatan adalah diam 1000 bahasa. Tidak ada ya diam. Wahia padahal
adapun jibal itu tamurru adalah berjalan apa jibal itu marras sahab seperti berjalannya awan. Sun Allahi karya Allah, itulah karya Allah. Alladzi yang atqana telah mengokohkan siapa Allah kullasyai'in kepada tiap-tiap sesuatu. Kau lihat gunung itu, kau duga dia diam, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Itu kan membuktikan bahwa bumi ini bergerak ya. Gitu. Tapi kita lihat diam itu, padahal dia tamurru marras sahab. Kok tahu Nabi gitu? Tidak mungkinlah Nabi yang tak pernah belajar itu tahu teori perputaran bumi itu. Nah itu membuktikan bahwa itu atas pemberitahuan Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa arsalna riyaha lawaqiha, dan telah mengutus siapa kami Allah ar-riyaha kepada angin-angin itu lawaqiha dalam keadaan mengawinkan. Angin-angin itu mengawinkan. Kok tahu Nabi? Apa Nabi pernah meneliti itu bahwa angin itu mengawinkan? Ternyata sekarang angin itu betul-betul mengawinkan ya. Kalau tidak ada angin, jagung tak jadi itu. Dan buah-buah itu tidak jadi, itu tak mekar. Karena ada angin lah, maka serbuk yang di sini terbang ke sini, akhirnya bertemu dan berbuah. Kok tahu Nabi Muhammad itu? Padahal tidak pernah belajar. Itu membuktikan bahwa Allah lah yang mengajarkan Nabi kepada Nabi Muhammad itu. Wa qauluhu, dan seperti firman Allah Ta'ala, awalam yaral ladzina kafaru, apakah tidak melihat siapa orang-orang yang kafir? Annas samawati, bahwasanya langit, wal ardi, dan bumi, kanata ada apa langit dan bumi ini, rotkon adalah terpadu menjadi satu. Rotkon terpadu menjadi satu. Kalau sampai melihat dalam bab nikah itu ada rotak, apa rotak itu? Rotak itu termasuk aib nikah ya. Apa itu? Farjinya tertutup tulang sehingga mengatup itu. Jadi bumi dan langit dulu rotkon satu katanya. Fafataknahuma, lalu memisahkan siapa kami Allahumma kepada langit dan bumi itu. Ini yang dikenal dengan teori apa? Big Bang. Teori Big Bang itu. Big Bang ya. Big Bang. Big Bang. Dentuman besar. Lalu terbelahlah antara samawat wal ardi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan telah menjadikan siapa kami minal ma'i dari air, kulla syai'in hayy kepada tiap-tiap sesuatu, hayyin yang hidup. Ini juga informasi luar biasa ini. Ternyata di dalam segala sesuatu itu ada unsur airnya. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja mengalirkan. Maraja ini arsalah, mengalirkan siapa Allah al-bahraini kepada dua laut, yaltaqiyan hale bertemu kedua-duanya. Bainahuma, di antara bahrain itu, barzaun adapun barzah, sekat, layabgian yang tidak saling mendolimi antara satu dengan yang layabgian yang tidak saling mendolimi. Apa bahrain itu? Saling mendolimi ya. Yabgian itu dibago yabgi, tidak saling mendolimi. Maksudnya apa? Maksudnya laut yang satu tidak masuk kepada laut yang lain, yang satunya tidak masuk ke sini. Kalau laut yang ini masuk ke sini, artinya ini mendolimi ini gitu. Jadi laut itu tidak saling mendolimi, la yabghiyan. La yadlimu al-bahrun kepada bahran yang lain. Artinya ya lurus jalan gitu. Kalau hampan kan tidak, jalan lurus gitu. Tiba-tiba lekong gitu. Itu namanya dolim itu. Kalau lurus-lurus itu tidak ada dolim itu. Ini la yabghiyan, tidak saling mendolimi. Kalau maknanya biasanya apa itu? Layabgian itu. Layabgian itu layadlimu ahadun ahadan. Gitu. Wa qauluhu, dan seperti firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh menciptakan siapa kami al-insana kepada manusia min sulalatin dari saripati, min tin dari tin. Dari sebagian saripati, min tin dari sebagian tin gitu. Sebagian tin. Tin dari saripatinya. Sampai kita ini semuanya katanya dulu dari kelapa. Kelapa itu kan dari anu ya, dari tanah. Tanah muncul kelapa. Degannya kita ambil. Kita ambil madu, jamu. Diminum oleh bapak ya kan. Bapak melakukan hubungan, lahir sampean. Bapak makan tahu. Tahu itu dari mana? Ya kan, dari tempe dan sebagainya kita makan. Setelah itu jadi mani. Dalam mani itu kita semburkan kepada istri, lahirlah anak. Itu sebenarnya mani itu min sulalatin,
mintin misalnya. Semuanya dari situ. Summa ja'alnahu, kemudian menjadikan siapa kami hu kepada insan itu. Kepada menjadikan dari sulalah itu, menjadikan nutfatan air mani. Lah betul sekali kan ini kan ya. Menjadikan air mani, dari sulalah itu muncul air mani. Fi qararim makin, di dalam nutfah itu apa nak? Segumpal mani ya. Nutfah ya. Nutfah itu sesuatu yang dimuncratkan. Fi qararim makin, yang berada di dalam tempat yang sangat kokoh, tempat yang sangat kokoh. Nah, yang kokoh maksudnya di mana itu? Ya ada di dalam tempatnya itu, di sini. Coba misalnya kalau kalian beli es itu di plastik itu, kena anu sedikit sudah bocor ya kan, tumpah kemana-mana itu. Kalau mani sampean, kuat sekali itu, baru keluar kalau dikocok. itu tidak apa-apa, tidak pernah ada mani bocor misalnya. Tapi kalau dibeli, kuat sekali itu. Iya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian menciptakan siapa kami al-nutfata kepada air mani itu, menciptakan 'alaqatan kepada alaqah, segumpal apa ini? Darah biasanya. Tapi sebenarnya maknanya bukan segumpal darah katanya. Karena alaqah itu maknanya sesuatu yang menempel. Menurut pengetahuan modern ternyata penciptaan manusia itu tidak ada unsur darahnya. Unsur darahnya. Ketika mani bertemu dengan sperma, maka langsung menuju kepada aksor rahim, menempel di situ dengan ketat. Digoncang bagaimanapun itu tidak akan rontok kecuali kalau rahimnya lemah, gitu. Maka disebut alaqah. Alaqah dari alaqah yaitu menempel dengan ketat. Iya. Kalau istrinya bagus rahimnya itu, kalau sudah bertemu walaupun diambil tiap hari itu tidak akan digoyang hari itu, tetap itu menempel di sini, tidak akan jatuh. Itu. Karena alaqah menempel dengan kuat. Gitu. Menempel dengan kuat. Jadi alaqah itu bukan segumpal darah, mana sesuatu yang menempel. Ya, maksudnya sperma dan ovum yang sudah bertemu itu langsung menempel. Itu kuat sekali. Fa khalaqna, lalu menciptakan siapa kami al-alaqah kepada alaqah itu, menciptakan mudghatan kepada mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, lalu menciptakan siapa kami al-mudghata kepada mudghah itu, menciptakan idhaman kepada tulang-tulang. Fa kasawna, kemudian membungkus siapa kami al-idhama kepada tulang itu, membungkus lahman kepada daging. Summa ansha'naha, kemudian menciptakan siapa kami hu kepada insan itu, khalqan akhar, kepada penciptaan yang lain. Nah, ini sudah yang lain ya. Berarti tadi itu bukan belum makhluk yang lain. Gitu. Jadi sampean ini ada dua proses. Tadi itu khalqan belum berbentuk makhluk, belum berbentuk manusia, karena masih khalqan tadi itu. Jadi ketika tulang daging itu belum disebut manusia. Itu. Ya, ketika sudah ditiupkan rohnya, itulah khalqan akhar itu. Bukan khalqan yang tadi. Ini yang memperkokoh bahwa aborsi sebelum usia 120 hari itu masih boleh karena masih belum ada rohnya. Itu baru bukan manusia, itu makhluk yang lain. Gitu. Yang disebut insan itu kalau sudah ada rohnya, yang disebut di sini dengan khalqan akhar. Summa ansa'nahu khalqan akhar, makhluk yang lain, berarti bukan makhluk yang tadi itu, gitu. Fatabaraka, maka maha suci siapa Allah, ahsanul khaliqin, yang paling baiknya zat yang mencipta. Titik. Wa ba'dul bahisin, adapun sebagian para pembahas, layar tadun, yartadi. Layar tadun tidak merestui siapa ba'dul bahisin, sebagian pembahas, al-ittijaha kepada orientasi ila tafsiri ayatil Quran, orientasi menafsirkan ayat Al-Quran bima dengan sesuatu yuqarriruhu yang telah menetapkan hu kepada ma ini al-ilmu, apa pengetahuan modern, min nadhariyatin wa nawamisa, dari teori-teori dan hukum-hukum alam maksudnya. Tidak, ada sebagian ulama yang mengatakan jangan menafsirkan Al-Quran dengan pengetahuan ilmiah lah katanya. Tidak benar itu katanya. Apa alasannya? Wa hujjatuhum, adapun alasan mereka bahisin ini, anna ayatil Quran, bahwa sungguhnya ayat-ayat Quran, laha ialah bagi ayat Quran itu madlulatun, adapun makna-makna sabitatun yang tetap, mustaqirratun yang tetap, maknanya sabitatun mustaqirrah yang tetap, la tatabaddalu yang tak berubah-ubah. Wan nadhariyatu al-ilmiyah itu, sementara adapun teori ilmiah qad tatagayyaru, kadang-kadang berubah, wa tatabaddalu dan
berubah-ubah. Waqad yaksibu kadang-kadang menyingkap al-bahsul jadid, apa kajian yang baru, menyingkap khoto'an nadhariyatin qadimah, kepada kesalahan teori yang kuno. Walakinnya akan tetapi aku, katanya beliau ini, tidak berpendapat siapa aku hadar ra'ya, kepada pendapat itu. Aku tidak setuju dengan pendapat itu, katanya. Li'anna tafsir ayatin qur'aniyatin, karena menafsirkan ayat Qur'aniyah bima dengan sesuatu kasyafahu yang telah menyingkaphu kepada al ilmu, apa pengetahuan modern, min sunanin kauniyatin, dari hukum-hukum alam, ma huwa illa fahmun lil ayati biwajhin minal wujuh. Tidak ada huwa, adapun tafsir itu, illa fahmun, kecuali satu pemahaman, lil ayati, kepada ayat, biwajhin, dari satu sudut, min wujuhid dalalah, dari sudut-sudut dalalah Al-Qur'an, ala dhawil ilmi, di atas sinar pengetahuan. Maksudnya itu hanya satu pemahaman dengan satu pendekatan ilmu pengetahuan saja gitu. Walaysa makna hadza, dan tidak ada apa maknanya ini, anal ayat, bahwasanya ayat la tufahamu, tidak bisa dipahami apa ayat itu, illa bihadzal wajhi, kecuali dengan sudut ini, minal wujuhi, dari sudut-sudut yang lain. Fa idza dhahara, bila mana tampak, khoto'un nadhariyati, apa kesalahan teori, dhahara, maka tampaklah khoto'u fahmil ayat, apa kesalahan memahami ayat, ala tilkal wajhi, dari sudut itu. La khoto'ul ayat, bukan kesalahan ayat nafsiha, ayat itu sendiri. Kalau lalu menafsirkan ayat dengan menggunakan teori, lalu teori itu salah, berarti pemahaman ayat dari sudut itulah yang salah, bukan ayatnya yang salah gitu. Kamu yufumu, sebagaimana difahami hukmun, apa hukum min ayatin, dari ayat, wa yatabayyanu, dan menjadi jelas, khoto'u fahmihi, apa kesalahan memahami hukum itu, biduhuri dalilin, dengan tampaknya dalil, ala hadal khoto'i, atas kesalahan itu. Nah, sedikit lagi ya. Ya, tenang. Wasalisuha, adapun yang ketiga dari nawahi itu, ihbaruhu, adalah menghabarkannya Al-Qur'an, biwaqa'i'a, dengan kasus-kasus, dengan peristiwa aja ya, peristiwa layak lamuha, yang tidak mengetahui hal kepada peristiwa itu, illa alamul ghuyub, kecuali Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Alamul ghuyub, Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ahbarul Quran, menceritakan apa Quran, an wuqu'i hawaditha, dari terjadinya peristiwa-peristiwa, fil mustaqbal, di masa yang akan datang. La ilma, yang tidak ada pengetahuan, iku mawjud lihatin, bagi seorang pun, minan nasi, dari manusia, biha, dengan hawadis itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alif lam mim, gulibatir rum, telah dikalahkan apa Romawi, fi adnal ardi, di tanah yang datar, wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, dan adapun mereka masyarakat Romawi itu, mim ba'di ghalabihim, setelah dikalahkannya mereka, sayaglibun, akan mengalahkan siapa mereka, fi bid'i sinin, di dalam beberapa tahun. Ini adalah termasuk kabar-kabar yang diceritakan masa yang akan datang, yang hanya diketahui oleh Allah. Romawi kalah ketika itu, tapi nanti suatu saat dia akan menang di dalam beberapa tahun. Dan ternyata terbukti. Dalam catatan saya, katanya Romawi dikalahkan pada tahun ke-616 Hijriah. Dan Romawi berikutnya pada tahun 7 tahun berikutnya, itu Bibit Isinin, 7 tahun berikutnya menang atas Persia gitu. Wa qasal Quran, dan menceritakan siapa Quran, qasasa umamin, kepada cerita umat-umat, baidatin, yang telah musnah, laisat, yang tidak pernah ada, laha, bagi umam baidah itu, asarun, apa jejak-jejak, wala ma'alimu, dan tidak ada ma'alim, tanda-tanda, tadul, yang menunjukkan ala ahbariha, atas kabar-kabarnya umamun baidah, umat-umat yang telah musnah itu. Wahada, adapun ini dalilun, adalah sebagai dalil, ala bahwasanya Quran min indillah, dari sisi Allah, alladzi la tahfa alaihi khafiyah, yang tidak pernah samar, alaihi, atas Allah, khafiyatun, apa satu yang samar, fil hadri, di masa sekarang, wal madi, dan yang telah lalu, wal mustaqbal, yang akan datang. Wa ila hadzal wajhi, dan kepada dimensi ini, min wujuhil ijaz, dari dimensi kemujizatan, arsadallahu subhanahu biqaulihi, tilka min amba'il ghaib, adapun itu adalah termasuk berita-berita gaib,
nuhihi yang menceritakan siapa kami kepada gaib itu ilaika kepadamu Muhammad. Ma kunta tidak ada siapa engkau ta'lamuha ialah mengetahui siapa engkau kepada amba itu berita itu anta engkau wala qaumuka dan kaummu min qabli hada sebelum cerita ini. Warabiuha adapun yang keempatnya nawahil ijaz fasahatu al-fadhi adalah kefasihan atau nilai sastra lafaz-lafaznya Quran, wa balagati ibarati dan kebalagohan ibaratnya Al-Quran, wa quwwati taksih dan kekuatan pengaruh Al-Quran. Laisa fil Quran tidak ada di dalam Quran lafdun apa lafaz yembu yang membosankan apa lafaz ini anisam dari pendengaran, didengar enak terus. Kecuali kalau yang ngaji tidak enak. Ada juga Qurannya enak, tapi yang ngaji tidak enak. Itu bukan Qurannya, yang ngajinya itu tidak enak. Awiyatanafaru atau tanafur. Apa namanya? Saling apa ini? Nafaru itu maknanya apa? Lari. Kalau saling lari apa artinya? Ini lari ke sana, ini lari ke sana. Bertentangan. Saling lari, saling enggan. Ma'ama berserta ayat qoblahu sebelumnya Quran, sebelumnya lafaz, auma atau lafaz ba'dahu sesudahnya. Tidak ada lafaz yang saling bertentangan sebelumnya kepada sesudahnya atau sesudahnya kepada sebelumnya. Wa ibaratuhu adapun ibaratnya Al-Qur'an fi mutabaqatihi di dalam di dalam kesesuaian ibarat itu limuqtadal ahwal kepada konteks, kepada kehendak kondisi, maksudnya terhadap konteks. Fi a'la mustawan balagiin ada di dalam paling tingginya taraf balago. Wa yatajalla hada dan menjadi jelas hada apa ini bahwa Al-Qur'an itu fi a'la mustawan balagiin ini liman bagi orang lahu yang ialah bagi iman itu daukun arabiyun adapun dauk arabi adapun rasa kearaban maksudnya. Fi tasbihatihi di dalam tasbih penyerupaan Al-Qur'an wa amsalihi dan amsalnya Quran. Amsal Al-Qur'an itu misalnya masalul ladzina yunfikuna, masalu kan banyak itu ya. Itu. Wa hujajihi dan argumen-argumen Al-Qur'an, wa mujadalati dan mujadalahnya Al-Qur'an. Wa fi isbatihi dan di dalam menetapkannya Al-Qur'an lil aqaidi kepada kepada kaidah-kaidah al-haqqat yang benar. Wa ifhamihi dan mematahkannya Al-Qur'an. Maksudnya ifham itu mendiamkan. Apa ya? Ifham itu mana? Ifham itu membuat orang tidak bisa bicara gitu. Membungkamnya Al-Qur'an lil mubtilin kepada orang-orang yang membatalkan kepada Al-Qur'an. Wa fi kulli makna di dalam tiap-tiap makna abbaro anhu yang membahasakan apa Quran anhu dari makna ini wa hadfin dan tujuan roma yang bermaksud apa Quran itu ilaihi kepada hadfin kepada tujuan itu wa hasbuna burhanan dan cukuplah bagi kita apa nih burhanan argumennya ala hada atas ini cukup apa syahadatul hubara kesaksian para hubara, para ahli min a'daihi dari musuh-musuh Al-Qur'an wa tirafu ahlil bayan dan pengakuan ahli bayan, orang-orang yang ahli sastra wal balaghah ahli balaghah min husumihi dari musuh-musuh Al-Qur'an wal imamani zamahsyari. Kalau musuh mengakui itu artinya apa? Sampai teman saya, sampai mengakui sama saya, biasa kan ya, bang teman. Tapi kalau sampai musuh saya, lalu sampai bilang itu hebat sekali itu apa artinya? Luar biasa gitu. Jadi cukuplah sebagai saksi kepada kita kesaksian para orang-orang yang ahli dari musuh-musuh Al-Qur'an itu bahwa Al-Qur'an itu luar biasa. Wal imamani az-zamahsyari. Adapun dua imam yaitu az-zamahsyari fi tafsiri dalam tafsirnya Imam Zamahsyari Al-Kasyaf wa Abdul Qahir dan Abdul Qahir fi kitabaihi di dalam dua kitabnya beliau Dalailul I'jaz wa Asrarul Balaghah takaffala menjamin siapa beliau berdua bibayanin katsirin dengan penjelasan yang banyak
min wujuhil fasohah, dari dimensi-dimensi fasohah, wal balaghah fi ayatil Quran, dalam ayat Al-Quran. Wa amma quwwatu ta'sirihi, adapun kekuatan pengaruh Al-Quran, fin nufusi, di dalam jiwa, wa sultanuhu, dan kekuasaan Al-Quran ar-ruhi, yang bersifat spiritualitas, alal qulubi, atas hati, fahada, maka adapun ini, yash'uru bihi, merasa bihi, dengan hada, kullu munsifin, tiap-tiap orang yang adil, di wijdanin, yang memiliki jiwa. Munsif itu orang-orang yang memandang secara fair, secara adil. Di wijdanin, yang memiliki wijdan, memiliki jiwa. Wa hasbuna burhanan, dan cukuplah bagi kita apa nih burhannya, ala hada, atas ini, bahwa Al-Quran itu memiliki kuwatut taksir, sesungguhnya laya malu, tidak membosankan, sama apa mendengarkan Al-Quran, wala tabala, dan tidak pernah usang, jaddatuhu, keagungan, jaddah ini maknanya al-azamah, jaddatu keagungan Al-Quran. Waqad qala al-Walid bin al-Mughirah, dan sungguh pernah berkata siapa Walid ibn al-Mughirah, bahwa adapun beliau itu, padahal adapun beliau, aladdu a'da'il rasul, adalah paling sangatnya musuh-musuh Rasul, paling kerasnya, paling kerasnya musuh-musuh Rasul. Dia mengatakan, inna lahu, sesungguhnya lahu ialah bagi kalamullah itu, inna lahu, sesungguhnya lahu ialah bagi kalamullah itu, lahalawatan, adapun kemanisan, bukan kemanisan saja terlalu manis, bukan, manis. Kalamullah itu ada rasa manis. Wa inna alai, dan sesungguhnya alai, atas Al-Quran itu, latolawatan, atau latulawatan, atau tulawah atau tilawah sama boleh. Latilawatan, adapun keindahan. Wa inna asfalahu, dan sesungguhnya bagian bawahnya Al-Quran ini, kalau diumpamakan pohon, ada atas bawah. Wa inna asfalahu, dan sesungguhnya bagian bawahnya Al-Quran itu, lamughdikun, adalah menyuburkan. Wa inna a'lau, dan sesungguhnya bagian atas Quran, kalau diumpamakan pohon ya, lamusmirun, adalah membuahkan. Bagian bawahnya menyuburkan, bagian atasnya membuahkan. Pokoknya Al-Quran itu dari sisi mana saja itu indah. Mayakulu hada basarun, tidak yakulu mengatakan hada kepada ini kalamullah, basarun, siapa manusia. Itu siapa? Perkataan Walid bin Mughirah. Wal haqqu, adapun kebenaran, ma adalah sesuatu, syahidat, yang menyaksikan bihi, dengan ma, al-a'da'u, adalah musuh-musuh. Apa yang disaksikan musuh itu berarti adalah kebenaran. Anwa'u ahkamihi wallahu a'lam. Allahumma shalli ala